Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Parijal. Saya merupakan mahasiswa teknik sipil angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengairan pasang surut dengan dosen pengampu Bapak Adi Surya STMT. Langsung saja, ini dia videonya. Rawa. Rawa adalah kawasan di daratan yang tergenang air dengan kedalaman yang lebih dangkal. Bila dibandingkan dengan danau, disebut rawa. Rawa dapat terjadi oleh beberapa faktor, antara lain karena adanya penurunan permukaan tanah yang luas, gerakan pasang surut, dan terbentuknya tanggul alam di sepanjang sungai. Jenis-jenis rawa berdasarkan lokasi terjadinya rawa dibagi menjadi 5, yaitu rawa pantai. Rawa pantai adalah rawa yang terdapat di daerah pinggiran pantai. Jenis rawa ini selalu dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Proses terjadinya rawa yaitu karena bagian-bagian rendah di pinggir laut digenangi air laut. Tanaman yang dapat tumbuh di rawa jenis ini antara lain pohon bakau. Contohnya rawa pantai yang berada di Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Rawa payau. Rawa payau adalah rawa yang terdapat di muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Rawa payau terjadi karena ada bagian rendah di sekitar muara sungai selalu tergenang akibat peluapan air sungai dan pasang surutnya air laut. Rawa jenis ini banyak ditumbuhi rerumputan dan pohon-pohon yang tahan air, seperti kayu ulin, bakau, dan lainnya. Rawa jenis ini banyak ditemukan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Rawa jenis ini banyak dijadikan sebagai wilayah persawahan pasang surut oleh penduduk dan pemerintah. Rawa sungai. Rawa sungai adalah rawa yang terjadi karena bagian sisi kiri dan kanan sungai terdapat daerah-daerah yang rendah sehingga air sungai selalu mengenanginya. Rawa jenis ini banyak terdapat pada wilayah pedalaman di Kalimantan dan bagian timur Pulau Sumatera. Contohnya rawa-rawa yang ada di Sungai Musi antara kota Palembang hingga kota Sebayu, Sumatera Selatan. Rawa-rawa Sungai Mahakam antara Muara Kaman hingga Muara Amuntai dan Kahala yang ada di Kalimantan Timur. Rawa cekungan. Rawa cekungan adalah rawa yang terdapat pada daerah cekungan tertentu yang selalu terisi oleh air. Terjadinya cekungan tersebut yaitu karena penurunan atau pengangkalan oleh tenaga endogen di sekeliling cekungan. Contohnya, rawa pening yang ada di Jawa Tengah. Rawa danau. Rawa danau adalah danau yang terjadi akibat pasang surut air danau. Pada musim hujan, danau akan mengenangi daerah sekitarnya, dan pada musim kemarau, air danau akan surut. Daerah sekeliling danau yang mengalami pasang surut maka akan terbentuk rawa danau. Contohnya yaitu rawa di sekitar Danau Tempe, Sulawesi Selatan.
Berdasarkan rasa air, jenis rawa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu rawa air asin. Rawa air asin adalah rawa yang memiliki kandungan air terdiri dari air asin atau air laut. Rawa ini banyak terdapat di pantai Indonesia seperti rawa-rawa yang ada di pantai barat dan pantai timur Aceh, rawa-rawa yang ada di sekitaran pantai Teluk Bone, Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Rawa air payau. Rawa air payau adalah rawa yang terbentuk karena adanya percampuran antara air asin, air laut, dan air tawar. Rawa ini memiliki rasa air yang payau. Rawa air payau banyak terdapat di muara Sungai Kalimantan dan muara sungai yang ada di pantai timur Pulau Sumatera. Rawa air tawar. Rawa air tawar adalah rawa yang kandungan airnya dipengaruhi oleh air sungai, air hujan, dan air tanah. Rawa ini memiliki rasa air yang tawar. Rawa jenis ini banyak terdapat pada daerah pedalaman sungai yang ada di Kalimantan dan pedalaman sungai yang ada di pantai timur Pulau Sumatera, dan juga rawa-rawa yang ada di daerah cekungan dan rawa danau. Manfaat rawa. 1. Sebagai tempat budidaya jenis-jenis ikan tertentu. 2. Sebagai budidaya beberapa jenis tanaman tertentu seperti anggrek, enceng gondok, dan lain sebagainya. 3. Sebagai lahan pengganti sawah yang tidak perlu dialiri lagi. 4. Sebagai tempat berkembangnya berbagai keanekaragaman hayati. 5. Sebagai pengurang polusi dan pencemaran udara. Telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.